Saya berasal dari Malang, rumah saya di Turen. Oke. Tinggal sekarang tinggal di Probolinggo, ya seminggu sekali atau bahkan sebulan 2 kali saya pulang ke Turen untuk mengunjungi orang tua saya. Ada yang berasal dari Turen? Ada. Oke. Tahun 1968 yang didirikan pertama kali di Gedangan ya, di Sidoarjo. Tahun 1968 diberi nama Sasa Fantasi. Tahun 1968 di PT Sasa Inti Gedangan. Rasa yang memulai kebersamaan dan selalu mendorong kita untuk berani berinovasi seiring bertumbuh megahnya negeri ini. Itulah mengapa kami selalu ingin lebih dekat, memastikan Anda bisa berkreasi dimanapun berada, dari genggaman tangan, di penjuru Indonesia, hingga jauh di belahan dunia. Kami di PT Sasa Inti memiliki komitmen kuat untuk memberikan yang terbaik melalui ketekunan dan dedikasi, pencapaian dan prestasi, serta kepedulian untuk selalu berbagi kebaikan demi menjadi terdepan. Kami terus belajar dan selalu antusias dalam mencipta. Dari ruang uji hingga pabrik-pabrik luas berteknologi, di mana dari bahan baku pilihan terbaik dan proses yang terus diawasi, kami konsisten menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kami juga percaya kekuatan terbesar ada pada sumber daya manusia kami. Mereka yang cerdas berkarya dan membuat kita semua percaya bahwa rasa yang berasal dari hati akan selalu bisa sampai ke hati. Sasa, dari masa ke masa menghadirkan rasa dari Indonesia.
ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah MSG secara singkat saja, tak panjang secara MSG. Ya. Apa yang tahu MSG kepanjangannya apa? Monosodium glutamat. Sodium glutamat. Jadi ada di semua rasa masakan yang rasanya gurih, tahu, tempe, ikan, telur, daging, bahkan di sayur-sayuran seperti tomat itu kandungan MSG-nya cukup tinggi. Jadi rasa makanan yang rasanya gurih itu mengandung MSG. secara alami. PT Sasa Indri membuat MSG dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku utama ya. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita tentang sejarah MSG. Yang MSG ditemukan pada tahun 1908. Ya, beliau bernama Profesor Ignai Ikeda. Ya, ketika beliau kuliah S2 di Jerman, ya, beliau merasakan cita rasa makanan yang hampir sama dengan masakan Jepang pada waktu itu. Pada waktu itu ya, kemudian ketika beliau pulang ke Jepang, makan bersama anak dan istrinya, dan bertanya kepada seluruh anggota keluarga, ada berapa macam rasa dalam makanan kita? Ada yang bilang manis, anaknya yang bilang manis, ada yang bilang asin, ada yang bilang kecut, sampai nanti istrinya bilang rasa sedap. Dan disinilah beliau bertanya-tanya, dari kandungan apakah itu rasa sedap? Kekuatan? 5. Dan apa lagi ya? Kemudian beliau berjalan-jalan di pantai. Ya. Waktu itu bertemu dengan petani rumput laut. Bertanya, Pak, ini mau dibawa kemana? Mau dijual kemana? Ya, dia menunjuk sebuah pabrik di ujung pantai. Akan saya jual di sana. Pabrik Yodium pada waktu itu. Kemudian beliau minta sedikit rumput laut dan bawa pulang ke laboratorium. Ya. Kemudian di ekstraksi ya kandungan dari rumput laut tersebut. Kenapa? Karena ibu Jepang itu memberi tambahan makanan berupa rumput laut kering yang ditumbuh namanya konbu. Namanya konbu. Nah, dia tertarik ada apa dalam rumput laut ini? Ketika dia ekstraksi dan ternyata kandungan aktifnya adalah senyawa yang bikin gurih itu adalah asam glutamat, sodium monosodium glutamat. Tapi waktu itu dalam bentuk glutamat dan direaksikan dengan sodium menjadi monosodium glutamat. Dan itulah yang menjadikan makanan itu menjadi gurih pada waktu itu ya, pada tahun 1908. Selama setahun beliau meneliti tentang asam glutamat itu, ya. Dan akhirnya beliau mematenkan pada tahun 1909. Dengan tidak sengaja bertemu dengan pemilik pabrik iodin, namanya Bapak Suguri Suzuki. Dari dua orang inilah yang pertama kali mendirikan perusahaan MSG di Jepang. Diberi nama Ajinomoto. Jadi Ajinomoto pada tahun 1909 mendirikan perusahaan MSG pertama kali di dunia. PT Sasa Indri sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Ajinomoto. Jadi Ajinomoto dan Sasa ini saudara. Pemiliknya sebagian sahamnya adalah PT Ajinomoto. Sehingga beberapa teknologi yang digunakan di PT Sasa ini
mengadopsi ke PT Ajinomoto yang ada di Jepang. Tapi adik-adik, pada waktu itu bahan bakunya tidak dari tebu atau dari karbohidrat. Pada waktu itu bahan bakunya adalah gluten dengan cara diekstraksi, dimana asam utama dari gluten. Karena perkembangan teknologi pada tahun 1960-an, ya, pada tahun 1960-an, berapa tahun yang lalu? Sekitar 60 tahun yang lalu ya. 60 tahun yang lalu ditemukanlah teknologi fermentasi. Dengan teknologi fermentasi inilah, ya, dengan teknologi fermentasi inilah telah berhasil mengefisienkan, ya, secara ekonomi menjadi sangat efisien karena dengan bantuan mikroba, jadi dengan bantuan mikroba karbohidrat ini bisa diubah menjadi asam glutamat melalui proses metabolisme sekunder dari bakteri apa namanya? Dicatat ya, bakteri Micrococcus glutamicus. Bakteri Micrococcus glutamicus. Jadi dengan metabolisme sekunder dari bakteri tersebut, apa namanya, gula ini diubah menjadi asam glutamat. Keluaran 5. Sudah mau istirahat ini. Sekali lagi ya, dengan itu ya. Kekuatan 5. Sama saya kendor ini karena terjadi di istri harus semangat sampai sore ya, semangat. Harus sampai istirahat dari pagi sampai sore. Kalau di SMK mungkin masih bisa santai gitu ya. Nanti kalau ada yang bekerja di industri harus mandiri dan semangat sampai sore ya. Dari mana tadi? Nah, Micrococcus glutamicus. Yang ada dilihat di sini ya. Ini adalah plant yang ada di PT Sasakti yang terdiri dari plant fermentasi ya, dan ini nomor yang atas sebelah kanan ini. Ini adalah plant fermentasi ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah plant isolasi. Plant isolasi. Kemudian 1, 2, dan 3 itu adalah plant pemurnian. Tahapannya ada 3. Fermentasi, isolasi, pemurnian. Ya. Fermentasi, isolasi, pemurnian. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Fermentasi, isolasi, pemurnian. Ya. Sudah kepala semua ini kayaknya. Sangat ngantuk ya. Di fermentasi ada yang bisa menjelaskan apa itu fermentasi? Ya, ajarkan di sekolah. Tidak ajarkan Pak, tapi saya lupa. Apa yang dimaksud dengan fermentasi? Ada yang berani? Ada yang berani? Fermentasi? Apa sih fermentasi itu? Fermentasi saja. Apa yang dimaksud dengan fermentasi? Saya dulu ya. Saya dulu ya. Yang paling tengah? Yang paling belakang ada apa namanya? Tidak ada ngantuk saya tanya. Ya. Sampai enggak? Oh, enggak sampai. Oke. Maaf. Apa Pak Yusro? Apa yang dimaksud dengan fermentasi? Lupa. Contohnya saja, Pak Yusro. Contohnya fermentasi apa? Contohnya? Pada proses pembuatan tempe. Betul. Terus? Ragi. Apalagi?
pagi. Ya, Anda bikin yogurt ya sekolahnya ya. Yogurt, bakterinya apa itu? Lactobacillus. Oke. Setelah itu tape, terus kecap, tahu nggak dinominasi? Ya, boleh. Ada tempe, yogurt, Main gol aja. ada prebiotik, ya. Main gol. Nasi bubuk, ya. Tape, termasuk bikin SD. Sama ya, fermentasi yang dilakukan di proses pembuatan tempe, yogurt, dan lain sebagainya, makanan-makanan yang terfermentasi itu sama seperti pembuatan MSG. Prosesnya secara fermentasi, peristiwa perombakan makanan oleh mikroorganisme. Jangan tuh Allah. Ya, diubah menjadi senyawa yang lainnya. Ya, difermentasi untuk membuat MSG sama seperti membuat tempe, yogurt, tape, nata dibungkus sama-sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Tapi bakteri yang digunakan adalah Micrococcus glutamicus. Dari metabolisme sekunder yang mengkonsumsi tersebut, hasil metabolisme sekundernya berupa asam glutamat. Setelah proses fermentasi selama kurang lebih 30 sampai 36 jam, ya. 30 sampai 36 jam fermentasi berlangsung. Nah, maka produk dari fermentasi itu masuk ke proses isolasi di sana. Jadi yang disampaikan bahasa apa namanya? Bahasa apa namanya? Vera. Sasera ya. Bahasa Sasera disebut bahasa tentang evaporasi di tempat kami isolasinya itu dengan cara evaporasi dipekatkan. Iya. Sudah ya. Kita tadi di isolasi ya. Nah, isolasi ya. Isolasi itu tugasnya khusus untuk mengambil asam glutamat di perisolasi. Di perisolasi tugasnya untuk mengambil asam glutamat. Dipahami ya? Jadi bayangkan ya, untuk mengambil asam glutamat yang pertama kali dilakukan adalah dengan cara evaporasi, dipekatkan. Jadi produk dari fermentasi tersebut dipekatkan. Karena ada sebagian material yang bukan asam glutamat, yang tidak terfermentasi itu ada yang tidak terfermentasi. Ya, kandungan masih ada kandungan gula. Ada yang pernah tahu tes tersebut? Di video. Di jalan. Ada yang pernah bikin kue karamel atau karamel? Persis seperti karamel tersebut tadi. Bahannya adalah es tebu. Nah, ketika fermentasi ya, sebagian
pakai Z ya. Z. Twitter gitu kan? Atau kalau orang biologi biasa disebut di Twitter gitu kan? Kalau orang kimia fisika menyebutnya sebagai isoelektrik. Jadi Allah itu telah menciptakan karakter dari asam amino. Jadi karakter dari asam amino ketika tercapai titik isoelektrik. Orang kimia fisika bilangnya titik isoelektrik. Pada titik inilah asam amino itu akan membentuk kristal dan kelarutannya sangat rendah. Tidak larut ketika proses isolasi pada titik dikondisikan pada pH isoelektrik atau Zwitter ion negatif. Ya, dikondisikan pada pH isoelektrik atau Zwitter ion. Ketika tercapai titik isoelektrik inilah asam glutamat itu membentuk kristal, bentuknya seperti piramida. Dan yang bukan asam glutamat, dan yang bukan asam glutamat itu bentuknya masih dalam cairan. Bisa dibayangkan ya, ada cairan, ada padatan. Setelah dievaporasi, yang kedua dikondisikan larutan tersebut pada pH isoelektrik atau Zwitter ion. Ketika tercapai titik isoelektrik inilah asam glutamat itu akan membentuk kristal dan kelarutannya rendah dalam air. Ketika ada dua lapisan cairan dan padatan, ya, cairan dan padatan, jadi pahami ya, ketika ada dua bentuk cairan dan padatan maka bisa dipisahkan dengan cara apa? Kalau ada cairan dan padatan, pemisahannya pakai apa? Boleh filtrasi? Ya, ada filtrasi tidak ada. Ada lagi selain filtrasi? Ada cairan dan padatan. Cara memisahkan cairan dan padatan dengan cara apa? Ekstraksi secara Padat cair. Bisa dengan filtrasi atau dengan karya sentrifugal. Ya, dengan karya sentrifugal. Kalau alatnya namanya sentrifuge ya, sentrifuge ya. Sudah pernah lihat sentrifuge? Nah, kalau di pabrik sentrifugenya sekali, mungkin 1, 2, 3, 4 meja ya kalau digabung. Ada yang namanya continuous separator. Jadi proses separasinya secara continuous. Di separasi atau di sentrifugal dengan kecepatan sekitar 3.500 sampai 5.000 rpm. Dan itu bisa mensentrifuge sehari 300 kali 4, 300 kali 4, 12, sekitar 1.200 kiloliter. Berapa liter itu? 1.200 kiloliter berapa liter? 1.200.000 liter. Ini penting ada ya. Satuan. Sampai bisa menjawab ini satuan. Bisa ya? 1.200 kiloliter per hari. Jadi bisa memisahkan cairan dan padatan. Itu volumenya sehari 1.200 kl. 1.200 kiloliter atau sekitar 1.200.000 liter. Kalau tandon di rumah itu berapa liter ya? Tandon di rumah sekitar berapa liter ya? Rata-rata
berhenti selama setahun penuh. Kecuali pas libur hari raya Idul Fitri. Nah, itu mesin-mesinnya diberhentikan. Nanti adik-adik ketika bekerja di industri itu akan bertemu dengan separator seperti itu. Entah itu industri makanan apa ya, pasti akan bertemu dengan tangki, dengan pompa, flowmeter, dan separator. Ada yang separator batch, ada yang continuous. Jadi kapasitasnya bisa sampai 1.200 kl per hari, 1,2 juta liter per hari. Jadi berbahaya separatornya. Kemudian yang cairan yang bukan MSG, nah inilah yang digunakan sebagai pupuk cair. Kalau disasar merknya dikasih merek dagang Sari Tanah. Tidak sebagai sini ya, karena di sini ada kompetitor begini, peralatan cukup jauh. Sari Tanah karena masih banyak terkandung protein yang kaya dengan nitrogen, sehingga cairannya yang hasil separasi itu digunakan sebagai pupuk cair Sari Tanah dan sudah bersertifikat SNI ya, bersertifikat SNI. Dan tiap tahun jadi itu diaudit ya, diaudit dari SNI sangat ketat sekali. Sebagai besar itu yang auditornya dari mana? Yang punya pengalaman dari dosen di atau bahkan dari industri, yang beliaunya sudah sangat senior sekali. Hampir tiap kali audit SNP itu selalu senior. Usianya lebih dari 55 tahun. Oke, tentang pupuk cair ya, yang cairan jadi pupuk cair, kemudian padatan. Yang padatan ini adalah asam glutama. Asam glutamatnya ini akan dimasukkan dalam plan berikutnya, yaitu plan pemurnian, dimurnikan karena kristalnya ini masih berwarna coklat. Ya, dihilangkan warnanya melalui proses absorpsi menggunakan batuan karbon aktif ya. Setelah warnanya hilang, ya, setelah warnanya terserap oleh karbon aktif, maka dikristalkan menggunakan alat namanya vakum kristalizer. Ada yang pernah percobaan di sekolah? Vakum kristalizer? Vakum kristalizer ya, atau continuous kristalizer kita punya beberapa mesin ya. Ada yang sistemnya batch, secara vakum kristalizer. Ada yang continuous kristalizer. Tidak stop ya, tidak pernah berhenti selama sekali berhenti. Ada yang continuous kristalizer. Ketika selesai dikristalkan, proses kristalisasi tidak bisa 100% menjadi kristal ya. Masih ada cairannya, maka dipisahkan lagi menggunakan gaya sentrifugal, menggunakan bed separator, disparasi ya. Yang cairannya akan direkycle dan yang padatan yang hilang besar MSG, dilewatkan mesin dryer. Di dryer ini ditiup dengan udara kering pada suhu 120 sampai 125 derajat Celcius. Kemudian didinginkan suhu 60 derajat dan dikemas dalam kemasan sekitar 500 kilo. Dan dikirim ke bagian selanjutnya di packaging dengan kemasan yang bermacam-macam. Kemasannya ada yang jenis 100 S ya, 100 rupiah. Ada yang jenis 500 S, ada yang jenis 500 tapi SW yang ada rencengan gitu ya, jenis 1000, jenis 2000, jenis 5000, jenis 10.000,
25 kilo juga ada, sampai 500 kilo ya. Dan beberapa kemasan mulai dari 100 S itu sekitar 6 gram ya, sampai 500 kilo. Dan ini menjadi kebanggaan kita bersama karena Sasa ini pemiliknya orang dalam negeri ya. Sebagian besar saham yang dimiliki oleh Putra Putra Indonesia, orang Indonesia pemiliknya. Jadi saham terbesar itu adalah pemiliknya orang Indonesia. PT Rodamas Group orang Indonesia. Ada dua saham, pemilik sahamnya itu ada dua perusahaan besar, ya. PT Rodamas Group lebih dari 55%, dan sebagiannya dimiliki oleh PT Ajinomoto. Bukan perusahaan terbuka, tertutup. Sahamnya tidak dijual bebas. Perusahaan PT Ajinomoto dan PT Rodamas. Kalau adik-adik pernah makan Oreo, mobilnya sama. Oreo, apalagi Salonpas. Ada 25 pabrik yang dimiliki oleh PT Rodamas. Yang saya ketahui ya, Sasa, kalau saya kerja untuk produksi MSG, kemudian pabrik santan. Pabrik santannya itu ada di Sumatera, di daerah Riau, ada di Pontianak, ada di Gorontalo, ada di Sulawesi, di Minahasa, dekat dengan Tomohon ya, sangat terkenal sekali Tomohon, pasar Tomohon ya, dan perusahaan santan Rodamas Group. Dan produk kita diekspor ke seluruh dunia, ya, di Asia, benua Asia, Eropa, Amerika, Australia. Oh, tidak ada benua yang belum. Rusia belum. Rusia yang belum ada ya? Bukan ya? Rusia belum ada ya? Bukan ya? Ikut Asia ya? Iya, hanya Rusia ya belum. Eropa Pak. Ikut Eropa. Asia Pak. Oh iya, ikut Eropa ya? Oke. Serta benua Australia. Tapi kalau di luar negeri, mereknya yang lain, ya. Mereknya lain beda dengan PT Ajinomoto. Ajinomoto di seluruh dunia mereknya juga Ajinomoto. Produk kita yang kita jual di Inggris, ya, itu mereknya Tiger, gambarnya macan. Yang kita jual di Taiwan itu gambarnya pelangi. Ya, gambarnya pelangi. Yang kita jual di Australia, mereknya Home Australia. Home ya. Yang kita jual di Spanyol, mereknya Materias. Dijual di Jerman itu mereknya Helm AG. Tapi tetap di bawahnya itu ada tulisan kecil, dibuat di Indonesia, PT Sasa Inti. Jadi ada yang berkesempatan luar negeri, entah di Eropa atau di Amerika itu kalau lihat kita ini ada guru macam-macam ya, bukan di Saudi mereknya sama Sasa, di Saudi di Islam ya, di Malaysia, Brunei, di daerah Timur Tengah ya, di Timur Tengah itu Arab Saudi mereknya tetap Sasa. Untuk negara-negara selain negeri Islam itu sudah lain
sehingga di tahun 2020 sudah dipegang oleh Departemen Agama. Kalau dulu swasta ya, LPOMUI sebagai LPH, sekarang melalui Departemen Agama. Kemudian saya itu juga memiliki sertifikat FSSC. Apa FSSC? Mas. FSSC apa? FSSC. Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu namanya koser. Apa FSSC? Ada kan? Food Safety System Certification. FSSC 22.000 versi 5.1. Kemudian juga sertifikat koser. Karena kita jual ke beberapa negara di Eropa dan Amerika. Kalau di Amerika itu mereknya Minicornic. Minicornic ada Ice Spice. Itu produknya Indonesia. Ketika tahun 2006 saya masuk SAS 2005-an ya, masuk SAS itu di PT Rai ini ada orang Jimoto ya. Ada orang penasehat dari Jepang dari PT Rai Jimoto. Kemudian pada tahun 2009 itu sudah tidak ada lagi tenaga asing. Jadi 100% di perusahaan kami PT Society sudah dipegang oleh putra daerah. 100% yang bekerja di PT Society adalah orang Indonesia. Kalau adik-adik nanti bekerja perusahaan asing yang lain pasti ada orang asing. Jadi mutu di Mojokerto ada orang asing. Di desa Miwon ada orang Korea. Di mana lagi ya? Samsung, Jeddah juga ada orang Korea. Teman-teman saya bekerja di perusahaan-perusahaan asing itu pasti ada ekspatriatnya, ada orang asingnya. Tapi di PT Society sejak tahun 2009 sudah dipegang oleh putra daerah. Dipegang oleh orang Indonesia mulai dari ujung, mulai dari presiden itu sampai level operator, semuanya dipegang orang-orang Indonesia, putra-putra daerah. Itu tentang PT Society ya. Harapan saya bisa dipahami ya. Ada proses, fermentasi, isolasi dan kemudian kita jual juga kita jual di Indonesia maupun di luar negeri. Jenisnya ada yang 100 S atau sekitar 6 gram sampai 500 kilo. Sampai 500 kilo. Ada yang jenis 100 S, 500 S, 1000, 2000, 5000, 10.000, seperempat kilo, setengah kilo, 1 kilo sampai dengan 500 kilo. Karena perusahaan-perusahaan besar itu ngirimnya dalam jumbo bag ya, 500 kiloan atau setengah ton. Saya lanjutkan ya. Ada bisa melihat labnya Sasa serta beberapa proses di pabrik kami. Jadi jenis 500 kilo ya, 500 kilo. Kalau berarti infusi di uji dengan ketat. Ini perusahaan sambal, sambal ya. Saat kita kirim ke konsumen.
menyampaikan yang baik dan benar. Sebagai sebuah keluarga besar di desa saya mau kita semua bersama. Kalau kita melihat tantangan yang ada di dunia sekarang ini, semua berkompetisi sebagai seorang profesional maupun sebagai organisasi usaha. Dan untuk sanggup berkompetisi dan memenangkan kompetisi ini, kita membutuhkan orang-orang yang courageous. Selama 25 tahun pengalaman saya sebagai profesional dalam perusahaan, di budaya kerja di tempat kami, ya, budaya kerja di tempat kami ini sangat menyenangkan. Kita punya budaya itu happy family, ya, saya. Jadi seperti betul-betul seperti keluarga kita. Beliau ini adalah presiden direktur PT Sakti, Bapak Rudolf. Bahkan ketika saya pernah beberapa kali di kantor pusat, ya, kita makan bersama aja juga antara operator dengan pemiliknya, bahkan presiden itu satu meja, tidak memang tidak dibanding-bandingkan, ya. Di tempat duduknya pemilik, di tempat duduknya presiden direktur, kita seperti memang seperti warga, suasana bekerja di tempat kami. Itu harapannya bisa bekerja dengan happy, bekerja dengan sangat antusias, ya. Ada quiz, action, ya. Mungkin nanti untuk budaya kerja tempat kami akan beliau jelaskan, ya. Mungkin tiap perusahaan ini punya karakternya masing-masing. Nah, di tempat kita budaya kerjanya akan dijelaskan oleh Bapak Rudolf Chandrani Purno. Bisa selama 25 tahun pengalaman saya sebagai profesional dalam perusahaan, kita perlu yang namanya courageous. Courageous itu artinya kita berani mengambil keputusan dengan resiko yang sudah diperhitungkan sebelumnya, atau calculated risk. Tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan tidak selalu berpikir jangan-jangan nanti salah. Untuk bisa menjadi courageous itu penting untuk berani membuat kesalahan, tapi buatlah kesalahan itu yang cepat, make mistake fast. Setelah tahu kesalahan, ya secepat mungkin melakukan perbaikan. Di dunia FMCG kita membutuhkan kemampuan orang-orang yang bisa bertindak cepat. Untuk bertindak cepat, kita membutuhkan orang-orang yang berani mengambil keputusan. So, as a leader, please don't be afraid to make mistake. Dan paling penting, we make decision quick, we make decision fast, and be very courageous. Ada kecenderungan bahwa selama kita bekerja, kita lebih suka diskusi, sehingga kebanyakan cuma wacana diskusi saja, dan tidak ada tindakan yang nyata. Yang membedakan apakah Anda lebih baik dari yang lain, yaitu jika Anda berani mengambil keputusan dan kemudian bertindak cepat. Sebagai contoh adalah apa jadinya kalau CFO kita setiap hari cuma mikir resep mulu, tapi tidak pernah dipraktekkan. Get to action quick, karena salah satu fungsi sukses di FMCG adalah speed to market. Being respectful itu sudah lumrah. Buat saya, tim yang saya hargai adalah tim yang berani bicara. Jadi saya tidak mau tim yang kalau dalam meeting lebih banyak diam, tapi saya mau tim yang aktif berpartisipasi, tidak takut berbicara, tidak takut ditertawakan, tidak takut disalahkan. Nah, untuk mendapatkan tim yang seperti itu, maka anggota tim yang lain harus menghargai pendapat orang lain. Be respectful. Ketika orang lain berbicara, kita semua saling menghargai pendapat orang lain. Bukan berarti semua pendapat itu bisa diterima,
atau direalisasikan. Tapi kita berani menghargai perbedaan pendapat yang muncul dalam organisasi. Sama halnya seperti Indonesia yang berbeda-beda, tapi semua pihak bisa saling menghargai untuk menjadi harmonis dengan satu sama lain. Entusiastik, kita harus entusiastik dalam melakukan hal apapun. Dan dalam hal ini saya mencoba mengambil contoh dari Bu Poli. Bu, bisa nggak berjualan kita 100? Dia bilang, kita bisa 200 Pak. Wah, itu namanya super entusiastik. Jadi dalam hal apapun kita perlu entusiastik dulu. Yang pernah saya baca, jika ada orang bertanya kepada kita, bisa tidak kita melakukan sesuatu, maka jawabannya harusnya bisa. Dan kalau setelah itu kita mengalami kendala, itu perkara lain yang harus kita pikirkan. Tapi jangan sampai menjawab tidak bisa di depan, karena kita harus entusiastik. Saya menginginkan agar semua orang di sini keep learning, baik internal maupun eksternal untuk mengembangkan diri. Tetap belajar melalui apapun dan lewat siapapun. Dan yang paling penting adalah selalu antusias. Sebagai penutup, marilah kita sebagai keluarga besar Sasa Happy Family bersikap care supaya kita bisa maju bersama sebagai sebuah tim besar yang sukses. Jadi budaya kerja di Sasa itu ada care, terdiri dari courage, action, respect, dan antusias. Tentunya nanti kita akan mewujudkan Sasa Happy Family. Iya, seperti itu. Ada pertanyaan dari adik? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Sangat jelas. Yang baik pertanyaan. Indira. Pertanyaan. Mulai tahu. Halo semuanya. Dari pemaparan beliau yang luar biasa ini ya, bisa juga pemikiran kita. Kadang-kadang MSG itu diterapkan Sebagai sebuah maka kita biasanya dituduh sebagai generasi micin. Iya, generasi micin ya. Padahal micin itu seburuk yang dibayangkan. Tidak seburuk yang dibayangkan. Bahkan MSG ini buat orang yang pintar ya, itu orang Jepang pertama kali kan ya. Saya juga baru tahu pertama kali ternyata Jepang. Nah, ini bisa kita lihat dan ternyata di luar negeri pun juga menggunakan produk Sasa ya, ini MSG ini ya, dengan nama-nama yang berbeda-beda. Kalau misalkan di sini banyak MSG-nya, di sana juga MSG. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa. Saran saya terkait MSG ini, karena memang MSG ini banyak kita selalu dekat ya di warung-warung, selalu dekat di dapur kita. Nah, apakah bisa latihan fermentasi ya, dengan fermentasi, apakah bisa dilakukan di sekolah pembuatan MSG ini? Mungkin mengkondisikan tadi mikrofokus glutaminus tadi, apakah bisa atau tidak? Kalau bisa kita bisa buat MSG sendiri. Yang ya banyak kan kepingin buat MSG kan enggak di sekolah. Pernah kan ya? Di fermentasi? Tidak. Di apa kan? Pemanasan. Bisa dari apa itu? Kedelai, bubuk kedelai. Bubuk kedelai, kering, terus dikeringkan gitu. Ya, digerinding. Nah, digerinding, dihaluskan, apakah itu termasuk MSG? Nah, yang kita praktekkan oleh anak-anak ini waktu PKL, apakah bisa seperti hanya fermentasi ini, ataukah hanya bisa cukup dengan tadi perpaduan mixing,
biasanya menggunakan Dina sering menggunakan sasa pada ibunya mungkin. Kalau yang sasanya, oh iya ada. Yang ada rasa kayak sapi ayam itu apa? Oh itu ya. Oh sasa juga ada kan itu. Ya. Itu pemberian rasa itu waktu kapan? Apakah ketika sudah jadi micin terus dicampur rasa-rasa itu apakah diproses di antara tadi ada 3 tahapan itu? Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya Pak, apakah bisa MSG itu buat praktik di sekolah gitu ya? Relatif sulit Pak kalau kita produksi MSG dipraktikkan di sekolah. Namun adik-adik itu bisa dipraktekkan. Jadi gimana ya? Karena semua makanan yang rasanya gurih, adik. Semua makanan yang rasanya gurih, ya, itu mengandung MSG secara alami. Kita makan telur, tempe, ikan, daging, ayam, susu, yogurt, tomat, itu ada kandungan asam glutamat. Yang artinya apa? Dalam lidah kita itu ada reseptornya Pak. Di lidah kita ini ada reseptornya namanya MGLUR-T1R1. Itu adalah reseptor untuk rasa sedap. Sehingga yang kita kenal dulu 4 rasa dasar itu menjadi 5 rasa Dasar. 5 rasa dasar ya adik. Kita dulu bisa belajar ada rasa manis, kecut, ya, atau asam, kemudian asin dan pahit. Sekarang ada rasa gurih atau umami, bahasa Jepangnya umami atau rasa gurih. Persyaratan menjadi rasa dasar di lidah kita harus ada reseptornya. Jadi untuk praktik di sekolah saya rasa bisa berisi masakan mencicipi makanan yang rasanya gurih itu secara alamiah sudah mengandung asam glutamat. Sasa ini mencontoh struktur kimia ya, di makanan itu melalui proses fermentasi dari hasil metabolisme sekunder bakteri Micrococcus glutaminus. Karena kalau untuk proses ada proses sterilisasi bahan, ada proses sterilisasi apa namanya fermentornya itu Pak. Kemudian udaranya yang digunakan juga harus steril, udara yang digunakan harus steril, air yang digunakan harus steril. Kalau itu bisa dikondisikan, kayak sangat sulit. Karena untuk beli fermentornya saja kan mini fermentor itu kan kemarin kita beli di Jepang itu harganya 5 M. Mini fermentor ya, kapasitas 600 mili. Kapasitas 600 mili. Kita kemarin beli di Jepang itu harganya 5 miliar. Seperti Ini bisa dikembangkan ya Pak ya? Dikembangkan kan bisa. Kenapa? Fermentornya ini. Fermentornya ada yang jual Pak. Fermentornya ada yang jual di Ajinomoto Trading ya. Kita kemarin beli untuk skala lab, skala mini ya, seperti di sekolah-sekolahan itu. Fermentornya yang kecil itu aja harganya 5 M. Sepertinya masalah tadi. Butuh sumber daya ya. Terus kemudian untuk pembibitan ini Pak, ya, pembibitannya ini ada yang namanya laboratorium kultur ya. Nah, laboratorium kultur buat kita Pak, itu seperti laboratoriumnya NASA, berlapis-lapis sampai pemilik aja tidak boleh masuk. Saya pun sebagai orang QC, sebagai orang laboratorium tidak boleh masuk. Karena untuk masuk ke lab kultur yang apa namanya mengembangbiakan
menggunakan sidik jari. Hanya orang 3 yang bisa masuk. Diri daleman. Dan itu bukan supervisor, operator. Isi. Hanya 3 orang yang bisa masuk kan kultur. Sangat dijaga dengan ketat. Lapisan pertama, masalah sahur itu. Lapisan kedua, Dalem. lapisan ketiga, di baju seluruhnya kayak hampir mandi lah pokoknya. Pakai baju kayak astronot gitu. Sampai lapisan kelima, baru bisa ketemu dengan Materinya itu materinya. Nah, baru bertemu dengan materinya. Dan hanya orang 3 di seluruh pabrik itu hanya orang 3. pilihan dan ini. Hanya orang 3. Dan beliau bukan dari sarjana atau D3, dari SK. Yang bekerja dalam laboratorium kultur itu dari suhunya 20 derajat Celcius. Sangat dingin ya, kita dibayangkan ya. 20 derajat Celcius akhirnya bekerja. Jadi kira-kira apa yang bisa dibayangkan sampai teman-teman itu Pak, sampai menahan lapar dan haus. Karena bajunya khusus seperti astronot gitu. Kalau tiba-tiba lapar atau haus atau ke toilet bisa dulu. Jadi kalau mau masuk di laboratorium kultur itu memang sedikit makan dan sedikit minum. Nanti kalau keluar ruangan ada potensi untuk mengontaminasi silang dengan ruangan. Dan ruangannya ya, itu dihitung jumlah bakteri udara. Satu di set 1, set 2, set 3, set 4, set 5, sampai jumlah partikelnya itu dihitung. Tidak boleh ada, harus 0, harus 0. Sepertinya lebih bersih dibandingkan dengan ruang operasi, jauh lebih bersih. Tidak boleh ada partikel udara, tidak boleh ada materialnya lama dari pakaiannya kan lihat cahaya matahari itu ada partikel-partikel melayang ya, itu harus 0. Bakteri juga harus 0. Sampai orangnya harus swab test, swabnya tidak boleh ada bakteri di apa-apa. Kalau masuk ada Amerika sama macam nih, bisa dibayangkan ya. Jadi ada 5 step Pak, untuk produksi bijinya itu sebegitu uniknya, sangat ketat. Ada 5 tahapan sampai dia bisa masuk ke bekerja untuk produksi sit atau benih bakteri, mikrofokus, glutamikos. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, Pak, ada tepung bumbu, ada santan, ada kaldu ayam, kaldu sapi, ada saus tomat, ada saus sambal pedas ya. Itu diproduksi di PT Mitra Tama dulu Pak. Dulu namanya PT Mitra Tama, sekarang sudah dibeli Sasa. Tahun 2014 itu dibeli PT Sasa itu menjadi PT Sasa Inti Cikarang yang ada di Cikarang ya, Jawa Barat. Kemudian santan, untuk santan ini diproduksi di Sumatera. Saya pernah sana di Sumatera ini di daerah Indragiri Hulu. Indragiri Hilir atau Idil. Di Kalimantan diproduksi di Pontianak, namanya di Jalan Katulistiwa ya, di Gorontalo serta di Minahasa di daerah Sulawesi Utara. Nah, jadi untuk di Probolinggo ini hanya memproduksi MSG ya, hanya memproduksi MSG. Yang setahunnya itu bisa memproduksi 80 juta lebih, 80 juta kilo. Perhatikan, sekitar 80 sampai 85 juta kilo. Banyak itu ya. 80.000 sampai 85.000 ton atau 80 juta sampai 85 juta kilogram.
sehingga kita mendapatkan bahan baku, ya, bahan baku tetes ini dari seluruh pabrik gula yang ada di Jawa Timur serta di daerah Mesir, ya. Alexandria itu orang Eropa bilangnya Alexandria, orang-orang Muslim bilangnya Iskandaria. Kita ambil tetes dari Mesir, Pak. Dari Mesir, dari sekarang negara yang sedang perang Ukraina, ya. Dari Ukraina, dari Rusia, itu kita impor. Karena sekarang Ukraina dan Rusia ini sedang ada konflik, kita ambil dari Mesir, Pak. Itu kalau lihat apa namanya, pelabuhannya Iskandaria atau Alexandria gitu, di Mesir. Itu mungkin jawaban dari saya. Pertama tadi apa? Produksi di sekolah, ya, karena kayaknya sulit sekali beda dengan yang lain. Karena bakterinya ini manja, Pak. Ketika ada kontaminasi itu kalah, kan? Betul-betul udaranya digunakan untuk proses, ketika ini oleh saat proses betul-betul tidak boleh ada kontaminasi. Udara yang digunakan, udara ini harus melewati membran, air yang digunakan harus melewati namanya WCS, water sterile WCS, water continuous sterilization. Terus kemudian antifungnya juga harus steril, media yang digunakan harus steril, seluruh jalur yang digunakan harus steril. Kan bakterinya agak manja ya, sangat mudah kontaminasi. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan? Mungkin tergambar ya kayak kita produksi yogurt bagaimana steril, ternyata lebih steril lagi buat MSG ini. Iya, harus betul-betul steril. Kalau tidak steril jadi bencana ini. Terjadi sepatu sendiri. kerugiannya luar biasa. Kalau kita satu fermentor yang digunakan di proses produksi, itu satu fermentor kapasitasnya 300.000 liter. Fermentornya itu 300.000 liter. Ini main proses. Kalau yang skala itu hanya 600 mili. Bayangkan fermentor yang kapasitasnya 600 mili harganya 5 M. Karena proses proses fermentasinya itu juga hanya menggunakan PLC atau DCS. Kita belajar PLC, program logic control atau DCS, ya, distribusi control system. Semua instrumen yang digunakan di alat tersebut itu sudah dikendalikan menggunakan PLC, sehingga proses fermentasinya ini harus betul-betul terjaga, baik itu kebutuhan udara, pH yang optimum, pH udara, temperatur. Nah, tiga ini, ya, pH, temperatur saat fermentasi, serta kebutuhan oksigen atau udara. Ada DO, ya, apa namanya, sensor DO, sensor pH, serta temperatur. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk jawab pertanyaan Pak Fajar. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Silakan yang silakan. Sampai dari dengan siapa, Pak? Laila. Pak Laila. Tanya apa? Oke. MSG, ya, atau monosodium glutamate yang kita produksi single komponen ya, single komponen. Ada yang tahu asam glutamate ini termasuk jenis asam amino jenis apa? Asam, kalau ada nanti browsing di Google, ya, asam glutamate merupakan asam amino non esensial. Mungkin yang HP sekarang bisa browsing neurotransmitter.
kalau adik-adik pelajari tentang farmakologi, belajar farmakologi di dalam tubuh manusia, ya, ada bab di sana itu obat-obatan yang bekerja pada syaraf tepi, ya, susunan saraf tepi. Ketika kita belajar bab tersebut, asam glutamat dalam tubuh manusia, yang artinya tubuh manusia ini bisa menghasilkan asam glutamat melalui proses metabolisme sekunder. Dalam tubuh kita ini ada asam glutamat, ya. Saya ulangi lagi, dalam tubuh manusia ini ada asam glutamat, sehingga asam glutamat itu termasuk dalam asam amino non esensial, yang artinya tubuh kita ini bisa memproduksi asam amino tersebut. Ya, jadi pandangan ya. Apa fungsi dari asam glutamat dalam tubuh? Yang salah satunya itu sebagai neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah materi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sel syaraf. Ada sekitar 7 jenis neurotransmitter. Ada dopamin, ada gamma butyric acid, ada gamma aminobutyric acid, ada lagi asam glutamat. Ada ya? Kata-kata ya? Coba diklik ada. Coba diklik berapa persen itu kan? Neurotransmitter asam glutamat dalam tubuh. Dan yang bikin saya apa namanya? Kaget itu ketika orang yang tidak seimbang kadar neurotransmitter dalam tubuh itu menyebabkan penyakit depresi, skizofrenia, ya. Ada di situ juga penyakit berkeping bagian ganda, ya. Ada Pak browsing di Google Wikipedia itu neurotransmitter. Ya. Jadi bahkan di laboratorium PBB, ya, saya bilang JECVA. Jadi JECVA itu punya laboratorium. JECVA itu Joint Expert Committee Food Additive, ya, miliknya FAO. Itu menyatakan MSG berstatus ABI atau acceptable diabetic, bisa dikonsumsi sehari-hari tanpa batasan asupan untuk tambahan makanan tersebut. Jadi tidak ada akumulasi dalam tubuh ketika kita mengkonsumsi MSG. Namun ketika ada yang memang tidak mau dengan MSG, mulai kita mengkonsumsi makanan, ya, Pak, ya tidak apa-apa. Kita mengkonsumsi makanan yang memang secara alamiah sudah mengandung asam glutamat. Jadi Indonesia ini dogmanya luar biasa. MSG dibikin bodoh, ya. MSG dibikin penyakit kanker. Ternyata itu ada sejarahnya, ya. Berdasarkan penelitian dari Universitas Pavlov di Rusia, ada beberapa orang yang hasil penelitian ini menyatakan bahwa MSG ini menjadi salah satu penyebab kanker atau karsinogeni. Namun adik-adik, metode penelitiannya MSG ini dibakar pada suhu tinggi 550 derajat Celcius sampai terbentuklah arang. Dibakar pada suhu 550 derajat Celcius. Di hasil penelitiannya disimpulkan bahwa MSG ini menyebabkan karsinogeni. Metode penelitian tersebut tidak relevan dengan pemakaian kita sehari-hari. Berapa kita masak? 100 ya, maksimal 100 Celcius titik-titik air. Tapi penelitian di Universitas Pavlov di Rusia menyatakan itu sebagai karsinogeni karena dibakar pada suhu 550 derajat Celcius. Bahkan dinyatakan dapat merusak otak. Coba di-browsing di Google itu. Metode penelitiannya, Pak, dengan adik-adik sekalian, itu dengan cara apa? Disuntikkan, ya. Disuntikkan.
dilarutkan kemudian disuntikan. Hal itu kan tidak ada pemakaian sehari-hari pemakaian MSG ketika disuntikannya. Tidak ada MSG. Kalau kita suntikan terasi atau petis dalam tubuh kita mungkin juga bikin nyakit. Rendah ya. Terus juga ada yang memang jadi ada orang, ada lagi isu tentang sindrom restoran Cina. Sindrom restoran Cina. Itu berdasarkan dari pengalaman seseorang ketika selesai makan di rumah makan Cina, itu dia tuliskan di sebuah buku penelitian. Ketika saya makan makanan Cina, hasil pengalamannya dia bukan dari hasil penelitian. Dia harus lihat dulu metode penelitiannya seperti apa. Ternyata itu tidak relevan dengan makanya kita selama sehari-hari memasak dengan suhu 100 derajat. Kemudian dikonsumsi dengan cara yang wajar melalui proses pencernaan. Saya belum ada referensi yang menjelaskan bahwa MSG itu terakumulasi dalam tubuh. Berdasarkan penelitian dari JEVA, Joint Expert Committee Input Additive, MSG ini bisa dikonsumsi secara wajar dengan tanpa batasan asupan makanan. Kalau kita mungkin pakai yang 100 rupiah, itu beratnya berapa? 0,6 gram untuk satu loyang, untuk satu warga sangat rendah sekali kandungannya MSG dalam. Kalau memang tidak berani mengonsumsi MSG, ya kita bisa mengonsumsi makanan yang mengandung MSG secara alami. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Sudah mantap ini pokoknya terkait pembuatan MSG ini. Karena ada pelajaran di PIK ya pembuatan MSG di pelajaran. Nanti untuk proses pembuatan MSG secara umum akan saya share ke saya email atau saya WA ke Bu Wika ya. Oh ya, Wika ya. Terima kasih Pak. Wika. Terima kasih Bapak Erik ya telah meluangkan waktunya untuk menghasilkan kita ini yang masih butuh ilmu yang banyak ya, apalagi dengan industri ya. Insyaallah banyak sekali banyak yang ada dalam kewajaran. Insyaallah mudah-mudahan baik. Kami ini bisa berkenan lagi terkait kalau beliau pulang itu kan kita bisa belajar dulu. Ikan 2 bulan Ya, masih sudah dekat. Untuk acara berikutnya adalah pemberian kenang-kenangan kepada baik. Amat sudah dekat. Bapak ini Pak, Bapak Erik bisa maju ke depan bersama dengan ini Pak. Allah maju ke depan. Kalian tuh udah nih di kamera. Pada Bika untuk menyerahkan kenang-kenangan sebagai pemberian. Ini kok sudah lewat. Thank you.
Ketok. Ini main dasar ketok. Ada diri kami. Ini lo ya Allah. Ya, ini lo aja penuh. Ini lo masya Allah. Ingat ya. Senyum. 1, 2. Jempol. 1, 2. Bebas. 1, 2. Ayo 1, 2. Dah.